Assalamualaikum. Alhamdulillah luar biasa. Ini adalah untuk menjadikan diri kita orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Eli Rosmawati. Saya adalah mahasiswa PPG dari Fakultas IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari kelompok Adaptif 12. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang puasa di bulan Ramadan. Baik, kita simak bersama ya penjelasannya. Puasa di bulan Ramadan. Pastinya sudah tahu apa itu arti puasa. Berdasarkan dalil ayat Al-Quran, perintah berpuasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan dari berpuasa adalah menjadikan diri kita adalah manusia beriman dan bertakwa. Hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib. Apa pengertian dari berpuasa? Menurut bahasa, puasa artinya menahan diri dari segala sesuatu. Menurut istilah, menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Bagaimana cara menentukan datangnya bulan puasa? Menentukan cara datangnya bulan puasa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menentukan bulan puasa dengan cara ruqyah, yaitu melihat bulan secara langsung. Yang kedua adalah menggunakan ilmu hisab, yaitu berdasarkan perjalanan bulan dan matahari. Kemudian yang selanjutnya adalah kesepakatan para ulama menggenapkan bulan Sya'ban dari 29 menjadi 30 hari. Syarat wajib puasa. Syaratnya apa? Yang pertama adalah Islam. Orang yang bukan beragama Islam tentunya tidak boleh berpuasa. Balik ini artinya sudah dewasa. Bagi wanita biasanya ditandai dengan haid dan bagi laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Kemudian sehat dan berakal. Orang yang sakit atau orang yang tidak berakal, orang gila tidak wajib berpuasa. Kemudian mampu. Mampu ini artinya berbadan sehat, tidak dalam kondisi sakit. Kemudian syarat sahnya puasa, siapa saja yang syaratnya? Apa saja syarat sahnya puasa? Yang pertama adalah pastinya Islam. Mumaid ini artinya orang yang sudah mampu membedakan baik dan buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar sehabis melahirkan pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Karena ada waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa. Macam-macam puasa. Apa saja macam-macam puasa itu? Ada yang disebut dengan puasa wajib. Ini harus jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan dia berdosa. Kemudian puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Jika dia mengerjakannya mendapat pahala, jika tidak mengerjakannya dia tidak berdosa. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa haram. Puasa haram adalah waktu-waktu tertentu yang diharapkan untuk berpuasa. Nah, contoh daripada puasa sunnah.
Yang pertama adalah puasa Senin Kamis. Dan Rasulullah SAW biasa melakukan puasa Senin Kamis karena pada hari Senin dan Kamis pahala buku catatan manusia diperiksa oleh Allah. Puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa Nabi Daud. Ini adalah contoh-contoh puasa sunnah, ya. Puasa Nabi Daud adalah puasa yang diselangnya sehari puasa dan sehari tidak. Kemudian puasa wajib. Nah, puasa wajib ini adalah puasa Ramadan. Ya, ini biasanya 29 atau 30 hari. Ini waktunya hanya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain puasa Ramadan ini. Ini wajib bagi setiap orang muslim. Kemudian kodo. Kodo adalah puasa ganti. Misalkan di bulan puasa Ramadan meninggalkan beberapa hari puasa karena sakit atau karena alasan lain yang diperbolehkan, maka diganti di hari lain. Kafarat ini denda, ya. Jika kita melakukan kesalahan, misalnya menyebut bersumpah dengan nama Allah, maka kita membayar kafarat dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Atau puasa nazar. Puasa nazar ini hukumnya sunnah. Tapi ketika kita sudah bernazar atau berjanji, nazar ini janji, maka yang tadinya puasa sunnah menjadi wajib. Contoh, jika saya mendapat nilai 100 pelajaran Al-Quran hadis atau pelajaran PAI, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut misalnya. Ternyata kita mendapat nilai 100. Nah, pada saat itu kita wajib berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Puasa janji ya. Baik, sekarang puasa haram. Puasa haram adalah puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi pada Idul Fitri kita tidak dibolehkan berpuasa, dan Idul Adha pun kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Puasa hari tasyrik, ya itu pun tidak boleh berpuasa, atau puasa terus-menerus tanpa buka. Ini juga tidak boleh kita lakukan, dan hukumnya ini adalah haram. Rukun puasa. Nah, rukun puasa apa saja ya? Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Niat di dalam hati, niat ingin melakukan puasa. Ketika kita melakukan puasa Ramadan, niatnya malam sampai sahur ya. Kemudian menahan diri, yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum, dan dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini tujuannya untuk melatih diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang buruk, menahan diri. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa apa saja? Memperlambat makan sahur, setengah jam mau waktunya azan subuh baru kita sahur, dan jangan lupa di saat sahur pun kita harus banyak beristighfar, memberi makan orang yang berpuasa, menyegerakan berbuka dengan yang manis, atau berdoa ketika berbuka puasa. Ini adalah sunnah-sunnah ketika kita berpuasa, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja ya? Makan dan minum, tapi dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja tidak apa-apa. Muntah dengan sengaja, atau ketika kita berpuasa tiba-tiba kita haid, atau bagi yang hamil melahirkan. Nah, ini puasanya menjadi batal. Atau ketika berpuasa tiba-tiba hilang akal, pingsan misalnya, atau tiba-tiba jadi orang gila. Nah, ini juga batal puasanya. Atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka, mulut misalnya, memasukkan apa ke mulut, makanan sampai ketelan atau minuman dengan sengaja, ini batal. Murtad. Nah, ini murtad adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi hilang pahalanya. Apa saja? Ghibah. Ghibah adalah membicarakan orang lain. Kemudian melakukan perbuatan maksiat, artinya melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah berkelahi, marah, dendam atau iri. Kemudian selanjutnya adalah mengucapkan kata-kata kotor. Nah, ini termasuk hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Kemudian, siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa adalah 1, orang yang sedang haid atau nifas, boleh nggak puasa.
Atau wanita yang melahirkan boleh tidak berpuasa, wanita yang menyusui, orang yang sedang sakit, orang jompo, musafir, ini boleh tidak berpuasa, dapat rukhsah, dapat keringanan. Kalau untuk wanita haid nifas, wanita melahirkan, wanita menyusui, orang sakit, musafir, mereka boleh kodok di hari lain. Tapi untuk orang jompo, ketika dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, dia boleh membayar fidyah. Hikmah manfaat puasa, melatih disiplin, melatih kesabaran, melatih kejujuran, menumbuhkan rasa kepedulian sosial yang tinggi, menjadi orang yang bertakwa. Ini harapan kita adalah menjadi orang yang bertakwa, kemudian dapat menyehatkan tubuh. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan tentang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita mendapat hikmahnya dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.